Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Arinda, kelompok 8, ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang Project Based Learning. Saya Naswa Arinda dengan NIM 2103116248880 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis project atau project-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh berbagai sekolah dan berbasis pada project inovatif dan menekankan belajar konseptual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Project-based learning sendiri merupakan penyempurnaan dari metode problem-based learning yang berorientasi pada CTL atau Contextual Teaching and Learning Process. Menurut beberapa ahli, menurut John, tahun 2008, Project-Based Learning merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada pemecahan problem otentik yang terjadi sehari-hari melalui pengalaman belajar praktik langsung di masyarakat. Menurut Arendt tahun 1997, Project-Based Learning juga dapat diartikan sebagai pembelajaran berbasis proyek, pendidikan berbasis pengalaman, dan belajar autentik yang berakar pada masalah-masalah kehidupan nyata. Menurut Gibbels tahun 2005, menyatakan bahwa project-based learning digunakan banyak pendekatan konseptual untuk instruksi yang melabuhkan banyak pembelajaran dan pengajaran konkret. Fokus pada masalah konkret ini sebagai awal dari proses pembelajaran adalah sentral definisi paling dalam dari project-based learning. Yang kedua, yaitu ada ciri-ciri project-based learning. Ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek adalah pengembangan keterampilan berpikir siswa, memungkinkan siswa untuk memiliki kreativitas, mendorong siswa untuk bekerja sama dengan tim, dan mengarahkan mereka untuk mengakses informasi sendiri dan mendemonstrasikan informasi tersebut. Pembelajaran berbasis proyek diberikan kesempatan pada siswa untuk menggali materi dan menyelesaikan proyek dengan berbagai cara yang mereka minati, serta melakukan eksperimen secara kolaboratif. Biasanya pembelajaran berbasis proyek dilakukan secara berkelompok sehingga sebelum memberikan tugas, guru atau dosen bisa menentukan atau membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu ada sintak project-based learning. Yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan tugas proyek. Peserta didik mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah. Yang kedua, mendesain perencanaan untuk proyek. Peserta didik berdiskusi untuk menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. 4. Memonitor siswa dan progres dari proyeknya. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru atau dosen. 5. Yaitu menguji hasil. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan pada orang lain. 6. Evaluasi pengalaman. Setiap peserta didik memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan, dan bersama guru menyimpulkan hasilnya. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan project-based learning. Kelebihan meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi dengan orang lain, meningkatkan keterampilan mengolah sumber, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia.
Kekurangan project based learning, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Menurut Sanjaya pada tahun 2007. Terima kasih. Dari temuan yang lalu ada beberapa pertanyaan mengenai project based learning. Bagaimana salah satunya yaitu bagaimana project based learning ini bisa dikatakan berhasil dalam penerapannya dan adakah tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh siswa dalam belajar. Menurut saya, pembelajaran berbasis proyek dapat dikatakan sukses jika terjadi proses investigasi yang dilakukan sendiri oleh peserta didik dalam merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, sehingga pendidik harus merancang aktivitas yang dapat mendorong peserta untuk melakukan proses pencarian dan/atau pendalaman konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau proyek yang dihadapi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.